Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpi Maulida Nurul Fitria dari program studi Pendidikan Matematika Angkatan 2020 dengan NPM 202151025. Di sini saya akan membawakan surah Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 10. Namun sebelum itu, tahukah kalian apa itu surah Al-Kahfi? Surah Al-Kahfi atau disebut juga Ashabul Kahfi adalah surat ke-18 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 110 ayat. Surah Al-Kahfi termasuk golongan surah-surah Makkiyah atau surah-surah yang turun di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Dinamai Al-Kahfi dan Ashabul Kahfi yang artinya penghuni-penghuni gua. Kedua nama ini diambil dari cerita yang terdapat dalam surah ini pada ayat 9 sampai dengan 26 tentang beberapa orang pemuda yang tidur dalam gua bertahun-tahun lamanya. Selain cerita tersebut, terdapat pula beberapa cerita dalam surah ini yang kesemuaannya mengandung pelajaran-pelajaran yang berguna untuk kehidupan manusia. Dari 110 ayat surah Al-Kahfi membahas 4 pokok bahasan yang terdiri dari: yang pertama, keimanan dan isinya. Terdiri dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi daya hidup pada manusia di luar hukum kebiasaan, dasar-dasar tauhid serta keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berubah untuk selama-lamanya. Kalimat-kalimat Allah atau ilmunya amat luas sekali meliputi segala sesuatu. Yang kedua yaitu hukum-hukum dasar yang terdiri dari dasar hukum akalah atau berwakil, larangan membangun tempat ibadah di atas kubur, hukum membaca insya Allah, perbuatan yang dilakukan karena lupa adalah dimaafkan, dan kebolehan merusak suatu barang untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar. Yang ketiga yaitu kisah-kisah, di antaranya cerita Ashabul Kahfi, cerita 2 orang laki-laki yang seorang kafir dan lainnya mukmin, serta cerita Nabi Musa alaihi salam dengan Khidir, serta Dzulqarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj. Pokok pembahasan yang terakhir pada surah Al-Kahfi yaitu dan lain-lain yang berupa beberapa pelajaran yang dapat diambil dari cerita-cerita dalam surah ini. Antara lain tentang kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ibadah yang ikhlas kepadanya, kesungguhan dalam mencari ilmu, adab sopan santun antara murid dengan guru, dan beberapa contoh tentang cara memimpin dalam memerintah rakyat, serta perjuangan untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan negara. Selanjutnya yaitu Asbabul Nuzul Surah Al-Kahfi. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kaum Quraisy telah mengutus An-Nadhr bin Al-Hairs dan Uqbah bin Abi Mu'id untuk bertanya tentang kenabian Nabi Muhammad SAW dengan cara menceritakan sifat-sifat Muhammad dan segala sesuatu yang diucapkan olehnya kepada pendeta-pendeta Yahudi di Madinah. Orang-orang Quraisy menganggap bahwa pendeta-pendeta itu mempunyai keahlian dalam memahami kitab yang telah diturunkan lebih dahulu dan mempunyai pengetahuan tentang ilmu tanda-tanda kenabian yang orang Quraisy tidak mengetahuinya. Maka berangkatlah kedua utusan tadi ke Madinah dan bertanya kepada pendeta-pendeta Yahudi sesuai dengan apa yang diharapkan kaum Quraisy. Berkatalah pendeta itu kepada utusan Quraisy, tanyakanlah olehmu kepada Muhammad SAW tentang 3 hal. Jika ia dapat menjawabnya, maka dia adalah nabi yang diutus. Akan tetapi, jika ia tidak dapat menjawabnya, ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku jadi nabi. Tanyakanlah kepadanya tentang pemuda-pemuda pada zaman dahulu yang bepergian dan apa yang terjadi pada mereka. Karena cerita tentang pemuda ini sangat menarik, tanyakanlah kepadanya tentang seorang pengembara yang sampai ke Masyrik dan Maghrib dan apa pula yang terjadi padanya. Dan tanyakan pula kepadanya tentang ruh itu. Maka pulanglah utusan tadi kepada Quraisy dan berkata,
Kami datang membawa sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menentukan sikap antara tuan-tuan dan Muhammad. Mereka pun berangkat menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menanyakan ketiga persoalan di atas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku akan menjawabnya tentang hal-hal yang kamu tanyakan itu." Tanpa menyebut insya Allah, lalu pulanglah mereka semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu wahyu sampai 15 malam lamanya. Bahkan Jibril pun tidak kunjung datang kepadanya, sehingga orang-orang Mekah goyah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sedih karenanya dan tidak tahu apa yang harus dikatakan kepada kaum Quraisy. Pada suatu ketika datanglah Jibril membawa surah Al-Kahfi yang di dalamnya menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas kesedihannya karena perbuatan kaum Quraisy. Riwayat lain dikemukakan bahwa Utbah bin Syaibah bin Robi'ah, Al-Jahl bin Hisham An-Nadr bin Haris, Umayyah bin Khalaf Al-Asli, dan Wa'il Al-Aswad bin Al-Muttalib dan Abul Buthuri dari tokoh-tokoh Quraisy telah berkomplot melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perlawanan kaumnya terhadap dirinya dan keingkaran mereka terhadap nasihat-nasihatnya yang baik dirasakan sangat berat dan sangat menyedihkan hatinya. Maka turunlah Quran Surah Al-Kahfi ayat 6 sebagai teguran atas kemurungannya. Surah Al-Kahfi adalah salah satu surat dalam Al-Quran yang memiliki banyak manfaat dan keutamaan. Jika umat Islam mau mengamalkan maupun membaca, bahkan jika mau menghafalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk membacanya di hari Jumat atau malam Jumat. Amat disayangkan jika dewasa ini umat Islam banyak yang meninggalkan Al-Quran atau enggan membacanya. Beberapa keutamaan atau fadilah surah Al-Kahfi yaitu diantaranya: yang pertama, menghindarkan diri dari fitnah Dajjal. Umat Islam yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat akan terhindar dari fitnah Dajjal. Hal tersebut berdasarkan hadis riwayat Muslim nomor 809 dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terhindar dari Dajjal atau keutamaan surah Al-Kahfi yang kedua yaitu, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan diterangi sinar antara dua Jumat atau dari Jumat pada membaca surah Al-Kahfi sampai ke Jumat berikutnya atau Jumat pada minggu depannya. Seperti pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mardawai bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, akan disinari cahaya untuknya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Fadilah surah Al-Kahfi yang ketiga yaitu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam di dunia ini mengharapkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam hidup. Dan mendapatkan berkat, ridho dan rahmat Allah, maka hidup manusia akan semakin tentram dan damai. Membaca surah Al-Kahfi dapat mendekatkan kita pada ridho ilahi dan mendapatkan cahaya berkah serta menghilangkan penyebab hati gelisah. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka jadilah baginya cahaya dari kepala hingga kakinya. Dan siapa yang membaca keseluruhannya, maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi. Hadis riwayat Ahmad. Keutamaan yang keempat yaitu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti memiliki dosa dan hilaf baik yang disadari maupun tidak disadari. Dan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mau bertobat, dan salah satunya adalah dengan membaca surah Al-Kahfi.
Sebagaimana dalam hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara 2 Jumat. Keutamaan yang kelima yaitu dijaga dari gangguan setan, serta disinari cahaya kebaikan. Sebagaimana dalam hadis bahwa sebuah rumah yang selalu dibacakan surah Al-Kahfi dan surah Al-Baqarah, maka rumah itu tidak akan dimasuki setan sepanjang malam tersebut. Selain itu, hadis lain meriwayatkan bahwa barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuknya sejauh antara dirinya dan Baitul Atiq. Nah, itulah beberapa pemaparan mengenai surah Al-Kahfi, mulai dari jumlah ayat, golongan surah, sampai padilah surah Al-Kahfi. Berikutnya, saya akan membawakan surah Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 10. Selamat mendengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadithi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruja. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Ida awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.